البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Babul Hadi Ba'dal Mi'ah, 101 untuk cetakan ini, bab yang ke-101, bab la ya'ibu ta'am, yaitu tidak boleh mencela makanan, wastihbabi madhih, dan disunahkan untuk memuji makanan. Apa yang diinginkan di dalam bab ini sesuai dengan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yaitu kita diperintahkan untuk bersyukur. Di antara bentuk syukur apa? Yaitu kita memuji makanan tadi, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang membuatnya, yang susah payah memasaknya dan sebagainya. Penjelasan secara terperinci ada di dalam hadis insyaallah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, al-haditsus samin wa sab'un ba'da sab'imi'ah, 778. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Inishtahahu akalah. Apabila beliau menginginkan memakannya, maka beliau akan memakannya. Wa in karihahu tarakah. Dan apabila beliau tidak menyukai makanan tadi, beliau meninggalkannya. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari dua sanad ke Abu Hurairah. Baik. Kalau Imam Bukhari hanya meriwayatkan dari satu sanad, dari Abi Hazim, yaitu apa? Salman al-Asja'i. Kalau Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hazim dan yang lainnya, semuanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan sebagian adab yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya disebutkan tapi tidak diamalkan, Nabi sendiri mengamalkan itu. Qal ma'aba, ini ma adalah ma nafiyah, boleh masuk kepada fi'il mudhari', boleh masuk kepada fi'il madhi, boleh juga masuk kepada isim. Bagaimana kita tahu ma di sini ma? Bagaimana itu ma maknanya apa? Kembali kepada pemahaman makna. Fahmul makna nisful i'rab. Kalau kita memahami maknanya, makna dari kalimat yang didatangkan ini, kita paham apa yang diinginkan oleh si pencerita atau pembicara, ini sudah setengah i'rab. Kata Syekhuna Abu Amr Az-Zabidi hafizahullahu ta'ala. Aba, yaitu mencela, memburuk-burukkan, menampilkan aib. Tidak pernah Rasulullah SAW menampilkan aib ta'aman. Ta'aman ini nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Jadi ini umum, makanan apapun. Jadi sama saja apakah dia makanan asasi atau buah-buahan atau makanan pelengkap atau sekedar kerupuk atau apa, selama dia itu makanan, maka dia masuk dalam keumuman hadis ini. Qattu ini kalau kita lihat dari sisi i'rabnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah dalam Mughnil Labib, dia ini adalah dzarfun limastaghraqa min mudhiyiz zaman, yaitu menunjukkan masa lampau. Makanya dia selalu masuk kepada nafi dengan fi'il madhi. Jadi sama sekali belum pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mencela makanan. Mabni 'ala dhamm fi mahalli nasbin, karena dia adalah dzarf, menunjukkan masa yang telah lampau. Qattu ini asalnya dari apa? Aqattu atau qatattuhu kalau fi'il madhi ya. Qatattuhu bermakna qata'tuhu, yaitu saya memutuskan. Jadi sejak saya hidup, sejak saya lahir sampai sekarang, sehingga sekarang sama sekali saya tidak demikian dan demikian. Itu penggunaan qattu. Sebenarnya dia memiliki 3 bentuk, tetapi jelas yang diinginkan sekarang adalah bentuk pertama tadi, yaitu apa? Yaitu untuk fi'il madhi dan juga untuk penafian.
secara menyeluruh, tetapi di masa lampau, masa sekarang dan berikutnya tidak dibahas. Tapi tentunya kita tahu bahwasanya Nabi itu adalah orang yang ahli istiqamah. Tak mungkin beliau kemarin tidak mencela makanan, sekarang berubah jadi mencela makanan, tidak mungkin demikian. Karena ahabul amali ilan Nabi SAW adalah apa? Adwamuhu wa inqal. Kalau dalam hadis yang lain Aisyah apa? Ahabul amali ilallah adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan yang paling disukai oleh Nabi adalah yang kekal, walaupun itu sedikit. Nah, termasuk di dalamnya adalah akhlak ini, tidak mencela makanan sama sekali. Tayyib. Lalu bagaimana apabila kita ingin memberikan nasihat? Nah, nasihat ini babnya lain. Boleh kalau masalah ingin memberikan nasihat, terutama kalau diminta, karena masuk dalam keumuman hadis apa? Idza istansahaka fansahlah. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikan dia nasihat. Sebagaimana asal dari hukum adalah tak boleh kita mencela seorang muslim, tetapi dengan dalil yang lain boleh, dengan sebab apa? Mungkin dia minta nasihat atau dia memang memerlukan peringatan dan sebagainya. Demikian pula ini, kita misalkan apa? Kita sebagai supervisor di hotel, atau kita sekedar apa? Di restoran, atau memang kita ini adalah sebagai kepala keluarga meminta istri untuk membuatkan makanan, ini ada tamu. Boleh kita sebelum diberikan pada tamu kita periksa dulu. Oh, ini sepertinya agak masin sedikit. Nanti istrinya bilang, "Alamak, iya tadi saya sudah kasih garam, abang tambah garam lagi." Oh iya, abang yang keliru ternyata. Dan sebagainya. Misalkan, ini tak masalah, bukan niatnya memburu-buru kan, tapi agar makanan yang dipakai untuk memuliakan tamu itu tidak mengecewakan tamu dan sebagainya. Yang seperti ini boleh, tidak mengapa. Kembalinya kepada tujuannya. Inishtahahu akalah. Apabila Rasulullah SAW menginginkannya, ishtaha artinya adalah aroda. Walaupun tentunya ada makna yang lebih mendalam. Apabila Rasulullah memang menginginkan makanan tadi, maka beliau memakannya. Ini adalah min babi ikrami ta'am, memuliakan makanan. Dan juga masuk dalam bab apa itu? Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Hadisnya hasan, memasukkan kegembiraan ke jiwa kaum mukminin. Nah, orang yang masak susah payah, masakannya kita makan, itu dia gembira. Kalau tahu kita tak memakan, mungkin dia sedih misalkan. Baik, masalah memuji itu di dalam hadis yang berikutnya. Wa in karihahu tarakah, apabila beliau tidak suka pada makanan tadi, beliau meninggalkannya tanpa memburuk-burukkan makanan tadi. Boleh jadi menyuruh diberikan kepada para sahabat dan sebagainya. Baik. Yang diinginkan di dalam bab ini adalah masuk dalam adabut ta'am, yaitu tidak mencela makanan. Tetapi boleh kita memberikan isyarat dengan cara itu tadi, kita tidak memakannya dengan mengatakan, "Oh afwan, saya sudah kenyang," misalkan, dengan bahasa-bahasa yang baik. Tujuannya adalah untuk tidak menyedihkan, tidak membuat sedih hati orang yang memasaknya itu. Kita masuk kepada hadis yang berikutnya. Qala Imam Nawawi rahimahullah, al-haditsu tasi' wa sab'un ba'da sab'imi'ah, 779. An Jabir radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul udm. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta udm. Ini bahasa yang paling mudah memang apa, lauk gitu ya. Kepada keluarga beliau, lauk pauk. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, al-udm jamaknya adalah idam. Dia adalah ma yu'damu bihi ta'am, sesuatu yang menyebabkan makanan itu menjadi selesa, sesuai. Makanya Nabi Adam dikatakan Adam alal khilaf, apakah ini bahasa ajam non Arab ataukah bahasa Arab, dari wazan af'ala Adamu. Kalau dia adalah bahasa Arab, maksudnya adalah kesesuaian, karena memang yang namanya manusia itu sesuai satu sama lain. Kalau bersendirian, sendirian di hutan itu, atau sendirian di tempat yang sepi, dia akan yastauhish, dia akan merasa kesepian, merasa sedih, merasa ya namanya seorang-seorang kan, jelas apa? Tidak sedap hidupnya.
Nah, demikian pula al-idam yang bahasa mudahnya adalah lauk. Kata Al-Hafidz, dia mencakup segala sesuatu yang menyebabkan makanan asasi itu sesuai yustasab, yaitu terasa sedap untuk dimasukkan ke dalam kerongkongan. Perut biasanya tak tahu ini masin kah manis, tapi apa, lidah kita dan kerongkongan kita itu yang biasanya minta lebih. Nah, makanya kalau sekedar makanan asasi seperti nasi atau roti, kalau tidak ada idam, tidak ada kuah, tidak ada lauk, memang ini terasa kurang. Makanya perlu yang namanya idam tadi. Boleh jadi berupa sesuatu yang cair, mungkin apa, susu, atau boleh jadi adalah kuah daging. Kata Al-Hafidz, dan masuk di dalamnya adalah kurma. Walaupun dia adalah sesuatu yang tidak cair, tetapi dia memang sesuai untuk roti ataupun makanan asasi yang lain. Ya, jadi apa itu tamria, panggilan orang Yaman. Nah, ini umum dia. Intinya adalah sebagai peneman, sebagai penyerta makanan asasi. Boleh jadi waktu itu Rasulullah makan roti dari syair atau apa yang lain. Nah, Rasulullah tanya apakah ada penyertanya. Ini bukan masuk dalam bab yaitu apa? Tidak qanaah, ini sudah dikasih roti minta tambah, bukan begitu. Toh Rasulullah yang memberikan nafkah. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada ya bersabar. Nah, Rasulullah tanya apakah ada yang selain roti untuk dicampur dengan roti misalkan. Faqalu, maka mereka menjawab. Ini zahirnya siapa ini? Keluarga beliau dari 9 rumah itu. Ternyata semuanya memang mengalami ujian. Ma'indana illa khal. Kami tidak memiliki selain khal. Selain apa ini? Cuka. Baik. Khal di sini i'rabnya sebagai apa ya? Kalau kita ikut madhab kufiyun, langsung khal ini sebagai apa? Mubtada muakhar. Asalnya kan apa itu? Khalun ma'indana. Yaitu ini misalkan ilahnya dianggap tidak ada, khal sebagai mubtada muakhar, yaitu berarti apa? Cuka tidak ada di tempat kami. Tapi kalau ada ilah ya sudah. Yaitu apa? Hanya cuka yang ada di tempat kami. Ya, khal sebagai mubtada muakhar. Tapi kalau ikut madhab Basriyun yang dirajihkan oleh Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, maka sebenarnya khal ini sebagai badal dari mubtada. Asalnya apa? Ma'indana syai'un illa khallun. Jadi ada syai'un sebelum illa. Ya rahmukallah. Baik. Tak masalah. Intinya di sini adalah penafian, kemudian ada istisna setelah penafian. Jadi yang ada hanyalah ini, pembatasan. Pada hari ini yang ada selain roti tadi hanyalah cuka. Baik. Faja'a bih, maka Nabi minta didatangkan cuka tadi. Faja'ala ya'kul. Setelah itu mulailah beliau makan. Baik. Jadi tidak seperti apa sikap sebagian mutrafin, orang yang bermewah-mewah, makanan tak sedap, tak yah bawa ke sini. Bahkan cuka pun Nabi bilang, yang ada juga bawa ke sini. Menghargai apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Nah, kalau ingin lebih-lebih ya berikan nafkah yang lebih biar dimasakkan sedap. Jangan seperti sebagian orang mencela istrinya, kenapa engkau tak cantik, kenapa engkau tak pandai berhias. Nah, abang sendiri tak beli duit untuk beli lipstik. Nah, salah siapa? Cuma disuruh pakai daun jati aja. Kita bukan di zaman penjajahan pakai daun jati. Dan sebagainya. Jadi suami pun tahu keadaan keluarganya bagaimana. Nah, demikian pula masalah makanan. Ingin makan sedap bagi duit yang lebih. Tidak seperti yang pernah terjadi di sebagian tempat itu. Marah-marah karena istrinya selalu kasih nasi dan apa yang sangat sederhana. Istrinya bilang, tak ada duit mau apa? Abang yang mestinya cari duit dan bagi duit. Faja'ala ya'kul, ja'ala min af'ali syuru', yaitu mulailah Rasulullah makan. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, tidak lupa untuk menenteramkan hati mereka, ni'mal udumu al-khal, sebaik-baik apa tadi berarti ya istilahnya, lauk kah atau apa kita namakan? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Intinya udum adalah penyerta makanan. Diulang lagi sebagai apa? Takkid. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Baik. Dijelaskan oleh para ulama ini bukan secara mutlak. Jelas ada yang lebih baik,
Rasulullah sampai memuji makanan yang terbaik. Kalau makanan asasi adalah gandum, kalau makanan kemuliaan yang paling baik adalah daging. Tetapi kenapa sekarang beliau menyebutkan itu? Yaitu dalam situasi seperti ini, sebaik-baik dari idam tadi adalah khol, untuk menenteramkan hati keluarga mereka. Apa yang ada dipuji, tidak mengapa. Baik. Bahkan roti dengan tomato pun sedap juga, bagus, kata Imam Al-Wadi'i rahimahullah. Baik, qala rawahu Muslim. Intinya adalah memasukkan kegembiraan dan menghibur hati keluarga yang bersedih hati. Jelas para istri Nabi SAW sedih, tidak mampu untuk melayani Nabi, tidak mampu memberikan makanan yang terbaik dan sebagainya. Nabi menghibur. Memang kita di dunia ini bukan untuk bermewah-mewah, ini adalah ujian. Semakin bersabar maka pahalanya akan semakin sempurna di akhirat dan seterusnya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Cuka ini cuka apa? Tak tahu jenama apa waktu itu. Cuka kurma. Intinya adalah hasil fermentasi, mungkin dari kurma, tapi seringkali kata para ulama adalah dari buah-buahan, mungkin anggur, karena di waktu itu anggur banyak. Sebagaimana ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kalau tak salah hadis Abi Musa Al-Asy'ari, di tempat kami banyak sekali hasil penuaian dari anggur. Kebanyakan dari kami membuat khamar, kata Nabi tak boleh, dan seterusnya. Itu hadis dalam riwayat Muslim itu. Maka mereka bertanya, lalu apa yang kami perbuat? Kata beliau, buatlah jadi cuka. Nah, cuka boleh dijual, dapat penghasilan yang halal. Baik. Wallahu a'lam. Mungkin dari hasil buah-buahan itu tadi.